Oke, yang lurus ini ya, sama X ya? Iya. Sama sumbu X ya? Oke. Nah, ini aliran, kalau diteruskan ke X negatif, dia akan begitu terus. Ini seperti aliran melintasi sebuah corner, sudut tekuan bangunan yang dindingnya adalah ini yang miring sama sumbu X, gitu ya. Jadi ini seperti aliran invisit, incompressible, melewati ini sudut sebuah bangunan. Cantik kan? Oke. Kamu gambarmu pakai apa? Maksudnya Pak? Gambar ini kamu juga pakai MATLAB, Pak? Rasanya nggak ada program gambarnya. Saya pakai itu Pak, Toolbox, saya download install gitu. Oke. Kalau kamu coba belajar semua Techplot ya. Techplot, MATLAB ya. Baik. Silakan keluar dari presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahmawati. Bentar tak ngetokno kucingku. Gayanya itu kayak mau ikut kuliah gitu, tapi selalu minta keluar. Ayo, keluar. Silakan yang lain. Sofia, Tiara, ada Muhammad Fadil, coba yang lain. Dewa Agung, Nada, Agustin, Mariatul, silakan. Siapa angkat tangan itu? Sebutkan. Kok gak ada namanya ya? Bentar. Halo? Siapa tadi yang angkat tangan? Tadi ada yang angkat tangan. Coba saudara on apa itu soundnya di on kan. Siapa tadi ya? Permisi Pak, saya mau nyoba juga Pak. Ya coba Dewa Agung ya. Izin share screen. Ya. Terlihat Pak? Ya, kamu milih yang mana string function-nya? Saya milih buat string function nomor 3 Pak. Kamu besarkan coba gambarnya. Oke, ya. Jangan terlalu besar. Kecilin lagi. Oh, cukup. Nah, saya komentar. Ya, silakan. Lanjut. Dengan menggunakan string function nomor 3, kita dimisalkan untuk nilai psi-nya 18. Jadi dengan saya tanya, mengapa kamu misalkan psi-nya 18? Dari karena mana kamu? saya mau nyari yang hasil positif Pak, karena kan harus lebih dari 17. Oke. Bahasanya itu, oh gitu. Oke, baik. Bisa juga kamu mikirnya itu tidak abstrak, Agung. Ya, misalnya gini, saya ingin coba yang melewati titik berapa gitu. Kalau 18 itu lewat titik mana? Di 18 saya ngeplottingnya ada ngelewatin X 1,0,1. Saya ngeplotting X-nya tetap dari 1 sampai Oke. nyari Y-nya Pak. Iya. Ini tidak umum di dalam bahasa
aplikasi. Gitu maksudnya. Kalau ditanya 18 memang kenapa? Gitu ya. Sebab orang itu kadang-kadang, ini tidak salah sih, mengatakan gini, coba gambarkan streamline yang melalui titik, misalnya 2,3, duanya dijaga terus ya. Sorry, tiganya dijaga terus, 0,3 itu. Jadi seperti itu. Terus 2,3, 4,3, tiganya itu adalah Y-nya misalnya. Oke, nggak apa-apa sih. Lanjut. Ya Pak, kalau dengan misalkan nilai string value 1 itu 18, kita dapat hasil seperti ini. Terus dengan cara yang sama, saya misalkan string value-nya rentangan 19 sampai dengan 25, dapat Oke. hasil ini. Oke, terus? Kemudian saya plotting hasilnya itu di Excel, dapat bentuk streamline seperti ini. Terus saya juga nyoba buat gambarnya di MATLAB, bentuknya seperti ini. Oh, mantap. Kamu juga menguasai MATLAB sudah ya? Belajar sedikit. Kamu sudah dapat instrumentasi? Baru semester ini, Pak. Oh, baru semester ini. Oke, belajar bagus. Terus Inisiatifnya bagus. Nah, kita ngebandingin. Ini stream functionmu nggak sama dengan punya si Emi ya? Beda, Pak. Beda, oke. Baik, ini kalau 0,0 yang mana? Streamline 0. Stream value 0. Di X-nya 0 harusnya X-nya 0, antara X-nya 0 atau Y-nya 0 gitu. Oke, kalau melalui 0,0 berapa? Anunya, stream value-nya. Tahu stream value kan? Iya. Nilainya 17 berarti, Pak. 17. Oke. Baik. Lebih smooth kan yang pakai MATLAB ya? Iya, Pak. Oke, karena dia tidak hitung-hitung berapa jumlahnya. Coba yang Excel. Lihat yang Excel. Ini, Pak. Iya. Bagus. Dewa Agung. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Saya kasih kesempatan lagi. Yang lain. Silakan. Agustin Mariatul, ada Ayu, Hervina, Lairatul, banyak ini. Coba, saya nilai betul loh. Dewa sudah. Patri sudah 34, berarti kurang 8 nih. Kemana? Kalau online kan tidak tergantung pulang kampung kan ya? Bentar. Silakan yang lain. Halo. Ada 34 ini yang 8 tidak ikut. Padahal sudah saya absenkan semua. Jadi
hitungan seperti itu kurang baik menurut saya. Begitu sudah diabsenkan, lalu nggak datang, gitu ya. Nggak bisa masuk. Silakan, yang lain. Oke, nggak ada, saya kasih kesempatan. Satu lagi. Anselmus, siapa yang mau? Angkat tangan. Saya Pak Winandra, Pak. Winandra, silakan Winandra. Baik, Pak. Hmm. Untuk stream function-nya saya sama seperti Dewa tadi, Pak, yaitu C sama dengan 10x Y plus 17. Dan untuk awalan dari C-nya itu saya kasih contoh yaitu adalah 5, Pak. Kenapa saya kasih ke 5? Karena untuk pada grafiknya itu ada dua ternyata, Pak. Jadinya ada yang positif dan ada yang negatif. Dan saya ingin memperlihatkan yang bagian negatifnya juga, Pak. Jadi saya mulai dari 5 dan didapatkan nilai Y-nya yaitu berupa negatif, Pak. Dan kemudian mulai nilai Y-nya mulai bereaksi dari ke positif itu ya seperti Dewa tadi, Pak, yaitu 18. Tapi saya mulainya karena ini saya intervalnya 55, jadi saya mulai positifnya itu didapat ketika nilainya C-nya 20, Pak. Di sini bisa dilihat yang warna kuningnya ini, Pak. Oke. Ya, kamu nggak pakai Excel-nya, Pak? Nah, Pak, Nggak gunakan Excel? ini saya pakai Excel, Pak. Oh, kok Excel? Apa? MATLAB? Saya belum bisa MATLAB, Pak. Oke, tolong belajar ya. Baik, Pak. Apa-apa memang. Cuma kalau ini fungsinya masih sederhana, nggak masalah. Tapi kalau fungsi implisitnya sudah cukup rumit, itu bisa apa itu? Sulit saudara mengeksplisitkan dari Excel ini. Ini kan 10xy plus 17 gitu ya kan? Oke, baik. Silakan keluar. Masih ada lagi yang mau nyoba? Silakan, siapa ini? Angkat tangan. Saya Pak, saya mau mencoba untuk yang nomor 1, Pak. Namamu siapa? Nada Ayu. Ya, Nada Ayu. Oke, Kak apa, Dion. Sudah masuk kelas, keluar lagi. Silakan. Tetap berusaha masuk. Bentar saya buka filenya dulu, Pak. Iya, silakan. Habis ini mau saya terangkan bagaimana saudara. Ini Pak, jadi yang di nomor 1, saya sebenarnya pakai yang Excel karena masih belum belajar MATLAB. Nah, tapi pas saya masukin string function yang ada di sini, itu pas dimasukkan ke Excel rumusnya itu kayak ada bilangan imajiner, Pak. Jadi di dalam akar ada minus. Nah, habis itu saya lihat lagi kan dari equation-nya dari atas, itu ternyata di sini ada salah penghitungan, Pak. Di sini itu harusnya ini X kuadrat ini bukan plus tapi minus. Jadi pas saya masukkan di sini minus, akhirnya ketemu nilai X-nya. Nah, jadi yang salah di mananya? Yang di sini, Pak, ada X kuadrat di nilai V-nya. Oke, mestinya min ya? Iya, Pak. Oke. Ya, ini apa, Nak? Ini min kok, ya? Di atasnya itu. Iya, Pak, tapi pas penurunannya dia jadi plus, Pak. Lah iya. Oke, mestinya kan min gitu loh. Iya, benar. Karena ini kan pasti oke. Iya, kalau itu bisa ya. Iya, pas waktu diturunkan dengan X kuadrat diganti minus, itu bisa, Pak. Jadi di dalamnya udah nggak ada angka minus. Gitu. Terus saya yang buat
yang saya buat independent itu yang nilai Y-nya, jadi saya cari X-nya gitu, Pak. Nah, dari situ ketemu grafiknya hasilnya kayak gini, Pak. Oke. Kok belum ke bawah ya dia ya? Belum terlihat ya, Pak? Enggak, ya kok nggak bisa mencapai bawah gitu ya? Karena kamu mulainya dari Saya mulainya dari depan, Pak. Nah, soalnya saya coba di Excel mungkin di mana saya tapi di Excel itu kalau mulai dari satu atau nol itu sama nanti hasil dalam hasilnya Pak. Bisa saya mulai dari empat yang bisa sampai sisinya 50 itu punya angka accept gitu, Pak. Oke, jadi gini, kesempatan sekarang Anda satu langkah belajar MATLAB, gitu ya. Belajar sama siapa? Paling mudah sama teman sendiri, Emi Rahmawati, atau sama Agung, berarti ya Dewa Agung, gitu ya. Supaya satu langkah. Jadi setahu saya, sekolah dulu di negara maju itu menguasai coding itu bukan dari kuliah komputer saja. Gitu. Semua dosen sepakat, walaupun dosennya nggak bisa coding, tetapi kan bisa algoritma, gitu ya. Kasih tugasnya pakai coding tertentu, gitu. Nah, supaya saudara nanti ada dapat untung. Nah, ini kalau dikasih MATLAB, ini sudah bagus ini nanti terusannya. Ide bagus bahwa si nada ayu ini menggunakan Y sama dengan 4, gitu ya. Oke, bagus untuk belajar tentang string value. Bahwa setiap lembar streamline ini memiliki string value yang sama. Biru ada 0, 5, 10, 15, dan sebagainya. Oke. Bagus, nada ayu sudah cukup ya. Silakan keluar. Ini saya kasih nilai lebih kalau mau masuk di sini. Oke. Ignatius, Sandika, mau nyoba? Belum. Belum, Pak. Makasih, Pak. Oke. Baik, saudara sekalian. Saya ingin terangkan arti dari konstante C sekaligus untuk menjelaskan ke saudara 1-2 contoh soal, lanjut kemudian fluid rotation atau rotasi fluida, lanjut kemudian potential function. Hari ini kita akan coba ya. Yang perlu saudara mengerti, tidak dihafalkan. Gitu ya. Baik, saya akan share dulu. Nah, saudara lihat semua ini? Bisa dilihat? Oke. Kita sudah lampaui ini, justru dari sini kita tahu bahwa setiap streamline itu memiliki harga stream value yang tetap, gitu ya. Oke, saya akan lanjut terhadap contoh soal. Oke. Ini yang diambil untuk dari share-nya Nada Ayu tadi ya, betul ya Nada Ayu? Iya benar, Pak. Baik, saya akan kasih komentar tentang nilai C yang sering sama pelaku fluid mekanik diambil C-nya sama dengan 0. Baik, dalam bidang XY, ini sekaligus contoh soal, B adalah UI
vektoris ditambah VJ vektoris, kecepatan ke arah X, kecepatan ke arah Y. Di mana U-nya adalah Y kuadrat minus 2X plus 2Y. Tentukan pasangan V-nya, yaitu ke arah Y, agar aliran ini incompressible. Setelah ketemu V-nya, tolong tentukan stream function-nya. Solusi, syarat aliran incompressible yang steady. Divergensi V, vektor sama dengan 0, atau del U, dE, del dV, dY sama dengan 0. Ini dimasukkan, U-nya adalah ini, V-nya ini. Oke, minus 2, lalu berarti V-nya adalah integral D2DY, yaitu 2Y plus fungsi X. Oke, ya dicek. Kalau V-nya sekian ini, betulkah dia akan sama dengan 0? Memenuhi aliran incompressible, masukkan V-nya. Ini. Oke. Nah, yang belum saudara mungkin mengerti adalah setiap kita mengintegralkan sebuah fungsi yang tergantung dua variabel, misalnya U dan V ini dipercaya fungsi XY, karena stream function-nya fungsi XY. Ini loh, stream function fungsi XY, gitu ya, dalam bidang XY. Kalau dia diintegralkan ke Y, maka keluar Fx, gitu ya. Sementara kalau integrannya dx, keluar Fy. Sebagai konstante dari integral tidak berbatas, sebab fungsi dy itu kalau diintegralkan ke y, dia akan keluar konstante, termasuk konstante adalah fungsi x, gitu loh maksudnya itu, ya. Baik, sehingga u-nya adalah ini, v-nya adalah yang ditemukan ini fx. Fx sembarang fungsi x, misalnya fx 2x, ya, maka diambilkan 2x, fx sama dengan 2x, yang mana justru karena 2x ini ya, tadi ya, siapa? Nada Ayu, Anda mendapatkan fungsi yang ada imajinernya ya? Iya, Pak. Oke, sebab diganti minus 2x juga nggak apa-apa. Konstanta itu min kan boleh, gitu ya. Oke, tapi tetap saja, kalau diambil 2x pun, ini akan tetap memenuhi aliran incompressible. Atau minus 2x juga sama, ya. Betulkah kalau saya ambil min 2x ya sama dengan 0, mana? Fx. Oh ya, ini diambil berapapun akan sama. Halo, semua fokus ya. Lihat, y kuadrat minus 2x plus 2y diturunkan ke 2x. 2y plus fx didiferensialkan ke del y untuk dapatkan mengecek apakah dia 0 incompressible atau tidak. Fx ini kalau diturunkan ke y kan sama dengan 0. Jadi diambil min atau plus ini akan sama, tetap memenuhi aliran incompressible. Sebuah langkah antisipatif, inisiatif yang bagus dari Nada Ayu. Coba kalau diminkan seperti apa, itu kan? Jadi seperti itu. Nah, coba lanjut. Sembarang fungsi X, misalnya 2X, makanya tadi itu ketemu ini. Oke, misalnya nggak usah digambar, sebab 2X pun masuk sebenarnya. Tak masuk, tapi digambar ada mengandung imajiner, gitu loh maksudnya itu. Baik, lanjut ya. Nah ini yang sering kita lupakan di dalam pelajaran kalkulus. U adalah del C del Y, maka C adalah integral U dy. Ya, U-nya masukkan dy. Hasilnya seperti y pangkat 3 min 2xy plus y kuadrat. Karena integralnya dy, maka keluar fungsi E. Ini berarti termasuk konstanta. Ya. Nah, sebaliknya ini V adalah minus del C del X. Ya, C adalah minus V dx. Oke, ini kan. Ya, minus 2Y masukkan V-nya tadi, plus 2X dx. Ya, dalam hal ini keluar X kuadrat di sini, minus 2XY X kuadrat. Kalau tadinya 2X ini diambilkan minus 2X, ya keluarnya min X kuadrat. Gitu kan? Ngerti maksudnya ya? Oke. Dari hasil di atas, coba caranya gimana?
Ini C yang diperoleh dari U. Ini C yang diperoleh dari V. C itu apa? Ini adalah string function. Ini adalah string function yang diperoleh dari U. Ini adalah string function yang diperoleh dari V. Apakah yang ini sama yang kedua ini sama? Harusnya sama. Harusnya sama, sebab yang diomongkan itu string function yang satu, gitu ya. Artinya apa kalau ini sama dengan ini? Maka yang diperoleh dari U itu harus sama dengan yang diperoleh dari yang V. Tinggal dinyatakan, kalau gitu. Yang dari U keluar FE, dia tanya di seberangnya, kamu punya enggak sih fungsi X saja? Dia akan jawab, punya. Ini X kuadrat. Sementara yang diintegralkan melalui V, dia tanya ke atas, apakah kamu punya FY? Oh, ada Y kuadrat. Gitu ya. Jadi FY selain Y kuadrat adalah sepertiga Y pangkat 3. Oke, sehingga digabung menjadi minus 2XY. Ya, ini kan minus 2XY, dia juga punya minus 2XY. Ya, ditambah X kuadrat, ditambah sepertiga Y kuadrat, tambah Y kuadrat sama dengan C. Nah, saya mau terangkan ke saudara, C ini apa maksudnya? Oke. Saya ingin Emi Rahmawati menyajikan atau Dewa Agung. Dewa Agung punya punya hasil MATLAB ya? Punya hasil plottingan di MATLAB. Iya. Oh iya, ada. Oke, saya tak keluar dulu ya. Silakan, saya mau menerangkan perkara C atau C punya oke. Karena saya butuh gambarnya. Ini saya sering nggak? Oke. Oke. String functionmu gimana? Sebutkan string functionmu. String function saya 10XY plus 17. Plus 17. Oke. Hasilnya gini. Ya, oke. Kalau 17-nya saya ganti 0. Hasilnya gini enggak? Oke. Baik. Kalian tahu matematik apa yang disebut 0,0 ini? Apa bahasa matematiknya? Halo? Koordinat. Originate. Ya. Bahasa fisikanya? Letak sang pengamat. Letak observer. 0,0 itu disebut originate. Atau letak mata sang pengamat. Mengamati apa? Mengamati fenomena aliran ini. Mengamati kurva. Oke. Jadi 0,0 ini letak orang yang sedang mengamati aliran ini. Paham semua? Paham ya? Oke. Diperoleh dengan fungsi apa tadi? Yang belakangnya plus 17. Gitu ya. Oke. Kalau belakangnya itu saya ganti plus 15. Oh, tetap sama, Pak. Tetap sama. Kenapa tetap sama? Siapa yang jawab tetap sama? Saya, Pak. Dion, Pak. Ya, Dion. Iya, Pak. Dion. Kenapa tetap sama Dion? Yang berbeda apanya? Yang berbeda apanya kalau alirannya tetap sama seperti ini? Yang berbeda nilai X-nya. Nilai X-nya berbeda. Oke, pola alirannya sama, gitu ya. Oke. Apa artinya nilai X, Y-nya berbeda? Coba sekarang lihat. Sekarang ya.
kursor saya menunjuk X sama dengan 2. Lalu Y-nya sama dengan sekitar 4. Di manakah dia? Ini. 2 dan 4. Oke, ya. Oke. Biasanya saya nggak bisa melihatkan kursor saya. X per Y. Oke, benar. Dewa Agung 4 dan 2. Kita di situ ya. Oke. Seseorang akan melihat dia tidak 2,4. Kalau dia di mana? Misalnya orang ini tidak di 0,0 ini, tetapi sekarang bergeser ke minus 2,0. Kalau observernya pindah minus 2,4, berarti titik yang ditunjuk Dewa Angga ini sekarang jadi berapa? 0,0. Oke. Artinya digeser, gitu kan? Jadi 17 atau 0, koefisien C tadi loh, nah. 17 atau 0 atau 5, pokoknya konstanta itu hanya merubah letaknya observer. Coba sekarang turunkan Dewa Agung supaya kita bisa melihat string function-nya. Turunkan gambarmu. String function-nya berbunyi 10xy plus 17. Kalau 17-nya saya kasih 0, ya, maka akan didapatkan pola aliran yang sama, oke, dengan koordinat XY kata Dion yang berbeda. Itu artinya dia melihat aliran yang sama dari titik lihat yang berbeda. Gitu. Oke. Turunkan lagi. Naik. Supaya saya lihat pola alirannya dengan MATLAB. Oke. Bayangkan Pak Triyogi ada di 0,0 ini. Oke. Lalu Pak Sardi ada di rumah. 0,0 ini di lab MathFlow. Ya. Terus Pak Triyogi telepon video call ke Pak Tardi yang di rumah. Koordinat rumah Pak Sutardi kan timurnya ITS ya, timurnya mesin ya. Oke, berarti tidak di 0,0 ini kan? Oke. Lalu Pak Tardi disuruh Pak Triyogi lihat layar yang sedang dihadapi Pak Triyogi di lab MathFlow. Pak Tardi lihat aliran ini enggak? Seperti ini enggak? Jangan mikir dodo, ya pasti lihat dong. Ngerti maksudnya? Hei, kok kamu nyalakan soundmu supaya saya bisa mendengar suaramu gitu. Kayak gini ini kan saya seperti mengajar benda mati. Nyalakan suaramu kalau memang gitu ya. Kalau sekarang Sutardi di video call Pak Triyogi sedang melihat sebuah aliran di 0,0 di lab MathFlow, lalu lihat ini aliran. Kalau Pak Tardi ditanya Pak Triyogi, sama lihat aliran di layar? Iya. Sutardi ada di 0,0? Tidak kan? Tidak kan? Dia kan lihat aliran yang sama. Itu adalah C-nya. C yang sama dengan 0 yang diambil Rahmawati tadi. C-nya sama dengan 0. Saya ambil itu kata dia tadi ya. Oke. Berbeda dengan C kalau saya kasih 1 juta. Oke. Coba sekarang kembali 10xy plus 17. Kasih C-nya 0. Halo. Dewa Angga gerakkan gambarmu. Terus ke atas. 10xy plus 17 per 100 plus 1000 per 1 juta. Tentu dengan value yang sama dia akan dapatkan X yang berbeda kan? Oke. Sekarang kalau saya kasih ini 0 atau 17 atau 100, turunkan dia. Apa dapat U dan V yang sama atau enggak? String function 10xy plus 0. String function 10xy plus 100.
dengan 17, dia akan tetap dapat apa? U dan V yang fungsinya sama. Caranya bagaimana Pak dapat U dan V? Ya turunkan ini untuk U ke Y positif. Ini diturunkan ke Y sama dengan apa? Del C del Y 10X, gitu kan? Ya kan U-nya ya. V-nya apa? Minus del C del X, gitu kan? Sama dengan apa? 10Y, gitu kan? Halo? Iya, Pak. Iya, tidak, atau kejawaban gitu loh. Nah, Masya Allah. Supaya saya gak ngomong sama layar gitu. Oke. Kenapa sih kalau Anda buka anunya itu? Apa itu suaramu itu loh? Kalau kamu ingin jawab, bilang, di-on-kan. Coba ini diturunkan ke Y sama dengan apa? 10X. Diturunkan ke X sama dengan apa? 10Y. Gitu kan? Oke, berapapun harga 17 ini, C-nya apakah 0, apa 17, apa 100, apa 1000, tetap saudara akan dapatkan U dan V yang sama. Menurut Bernoulli, kalau kecepatannya sama, berarti akan didapatkan harga tekanan yang sama. Oke. Sudah? Turunkan lagi, Agung. Biar saya melihat 2,4-mu lagi. 2,4. Oke. Tunjuk 2,4. Oke. Lalu Pak Yogi bilang ke Pak Tardi, aliran yang dilihat Pak Tardi ya alirannya ini. Tapi Pak Yogi lihatnya dari 0,0, Pak Tardi mungkin minus 5, minus 10. Oke. Tapi dia tetap lihat titiknya Agung kan? Oke. Lalu Pak Yogi cerita ke Agung, ke Pak Sutardi. Pak, kecepatan U-nya di sini sekian. Kecepatan W-nya di sini sekian. V-nya. Tekanannya sekian. Pak Tardi melihat itu tekanan dan kecepatan yang sama enggak? Sama. Berarti kita memang sedang membicarakan aliran yang sama dilihat dari lokasi yang berbeda. Ngerti maksudnya? Nah, ahli aerodinamika dan McFlu yang mengajarkan McFlu tentang basic stream function akan mengatakan C itu tidak merubah esensi streamline structure-nya, tidak merubah esensi harga kecepatan vektornya, vektor kecepatannya, tidak merubah esensi harga tekanan. Ya, oleh karena itu daripada ngeruweti hitungan, ambillah C sama dengan 0 gitu loh. Nah, ngerti? Jadi kalau kembali C-nya tadi diisi 17, dapatnya punya Agung ini. Kalau C-nya diambil 0, dia akan dapatkan struktur aliran yang polanya sama. Oke, tetapi karena pengamatnya berbeda, kata Dion, maka dia akan dapatkan pasangan X yang berbeda, tapi polanya sama. Gitu lah. Oke, jadi ini Dion belum tak tulis. Oke, terima kasih. Silakan selesai, Agung. Terima kasih. Kita akan beranjak ke satu contoh soal. Adakah yang saudara tanyakan? Nah, ini. Sekarang kita berhadapan sama si minus 2xy yang sama. Nada ayu diganti minus x kuadrat, ditambah sepertiga y pangkat 3, plus y kuadrat, plus c. Diambil 0, 18, atau 1000, akan dapatkan aliran yang sama, dengan kecepatan yang sama, dan dengan tekanan di titik-titik yang sama. Saudara lupa ya, kalau ada XY-nya ini, coba lihat, ini loh.
U Y kuadrat minus 2X plus 2Y. Berapa U? Saudara butuh apa? Butuh memasukkan X, Y-nya kan? Ya. Hitunglah U dengan rumus Y kuadrat dikurangi 2X plus 2Y. Saudara butuh apa untuk dapatkan? Hitunglah di titik mana, kan gitu kan? Di titik 2,4 berarti ya masukkan Y-nya sama dengan 4 kuadrat. X-nya minus 2, X-nya sama dengan 2. Ya, Y-nya adalah 2 kali Y sama dengan 4. Kalau ketemu U dan V-nya dengan masukkan seperti itu, kalau saudara terapkan persamaan Bernoulli yang nanti kita akan bahas setelah minggu depan, saudara dapat tekanan yang sama. Jadi titik itu yang dilihat oleh pengamat di 0,0 punya kecepatan dan tekanan tertentu. Itu akan sama kalau dilihat dari observer di titik 0,0 yang digeser ke tempat lain. Observernya pindah, ya. Yang menurut yang pertama dirubah, itu berarti dia observernya tidak di sistem 0,0 yang tadi, tapi dirubah ke kiri kah, ke kiri lalu ke atas kah, ke kiri juga ke kanan, ke bawah kah, itu terserah. Pokoknya itu hanya merubah C-nya ini. Ini loh, ada punya C. Nah, ini punya C. Oke. Cek nomor 1. Lanjut ya, sudah tahu C-nya ya. Oke. Nah, ini saya kasih tahu lagi contoh kedua. Dalam bidang XY, V adalah punya kecepatan ke arah X, X kuadrat dikurangi Y kuadrat I. Vektoris jumlah ditambah 2XYJ. Punya X kuadrat dikurangi Y kuadrat, V-nya minus 2XY. Ini kan? Oh, ini mestinya min ini. V-nya minus 2XY. Apakah aliran incompressible ini mestinya min? Vektoris ini berarti bisa plus bisa min kan? Dalam hal ini min. Apakah aliran incompressible? Tentukan stream function-nya. Seperti tadi, syarat incompressible adalah divergensi V sama dengan 0. Del U del X tambah del V del Y sama dengan 0. Masukkan. Jadi sama dengan 0 kan? Ini. Nah, bagi yang masih meraba-raba tentang diferensial parsial, segera dimengerti. Jangan pura-pura ngerti tapi nanti nggak bisa, gitu ya. Caranya gimana menghilangkan kepura-puraan itu? Nyoba berlatih soal, supaya saudara tahu bahwa saudara itu sudah bisa atau belum bisa, gitu ya. Oke. Minus X kuadrat dikurangi Y kuadrat diturunkan ke X, tentu saja 2X ya. Ini yang kedua adalah sama dengan 0. Minus 2XY dikurangkan ke Y adalah minus 2X. Jadi sama dengan 0, aliran terbukti incompressible. Baru kalau dia incompressible, terbukti, baru boleh menggunakan rumus ini. Sebab rumus ini hanya untuk aliran incompressible. Ya, diferensialkan untuk dapatkan C dengan dari U. U, D. Sama dengan X kuadrat Y dikurang sepertiga Y pangkat 3. Karena ini integralnya ke Y, keluar konstanta fungsi E. Termasuk konstanta. Nah, yang dari V adalah minus del C del X. Maka C adalah integral B dx negatif. Yaitu negatif minus 2XY dx. Hasilnya positif X kuadrat Y plus karena diintegralkan ke dx keluar konstanta fungsi Y. Padahal yang pertama sama dengan yang kedua. Lalu ditanya, yang pertama butuh Fx, tanya yang kedua. Kamu punya Fx? Tidak ada. Tidak ada yang hanya mengandung X saja, tidak ada. Yang ini ganti tanya, kamu punya Fy? Ada, sepertiga Y pangkat 3 negatif ini. Maka stream function-nya adalah X kuadrat per Y dikurangi sepertiga Y pangkat 3 plus C. Dalam hal C-nya inilah kalau diisi 0, 1 juta, 10 juta, atau berapapun, saudara akan turunkan kembali untuk dapatkan UV, tetap U-nya ya ini. Karena dia konstanta, U-nya tetap X kuadrat minus Y kuadrat, V-nya tetap minus 2XY.
dengan C konstante berapapun, 0. Lalu orang nyarankan kayak 0 lah, biar tak ruwet-ruwet ya. Ngetike kedawan kalau ada tidak 0. Maka cek ini loh. Kalau ini C-nya saya kasih berapapun, diturunkan ke Y kan tetap hasilnya ini kan. C ini berapapun harganya, kalau saya turunkan ke X kan hasilnya tetap tidak, karena kan 0 C-nya ini. Tidak berpengaruh kan. Berarti dengan UV yang sama nanti akan dapatkan V vektor adalah akar U kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah komponen ke arah X. Ya, ini adalah komponen ke arah Y. Berarti kecepatannya absolut sama dengan apa? Ya, akar U kuadrat ditambah B kuadrat. Ya kan? Berarti V vektornya ketemu. Kalau V vektornya ketemu, bisa dengan Bernoulli atau Euler, kita dapatkan tekanan yang sama dengan X yang dengan C yang berapapun. Oke. Ini adalah yang diambil oleh siapa? Tadi Mas Agung. Dewa Agung. Ya, U-nya 10X. Ini minus 10Y, ya. Jadi V-nya 10XI vektoris minus 10YJ. Oke. Divergensi V, saudara nanti yang belum bisa mengerti ini, saya sarankan membacanya di rumah dan melatihnya sendiri. Ya, du dx sama dv dE sama dengan 0. Sudah terbukti aliran inkompresibel. Oh, ini kebalik. Kok ini sih? Kok tiba-tiba hilang? Oke. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Bukti aliran inkompresibel. Nah, ini ada aliran berotasi atau tidak berotasi sebagai contoh dari potensial function nanti. Oke. Ini saudara lanjutkan sendiri ya, yang tadi terputus itu. Yang mana Pak yang dilanjutkan sendiri? Ini loh, Nak. Ini loh. Diketahui, oh enggak, memang pendek contoh soalnya, Nak. 10XY plus 17, apakah aliran inkompresibel? Ya diturunkan UB-nya dulu. Lalu dicari ininya, buktinya apa kalau dia inkompresibel. Memang itu aja ini. Oke. Lalu dicek saja kalau stream function-nya akan dapat seperti ini enggak. Ya, boleh saudara latihan di rumah. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kita akan lanjut terus bicara rotational flow. Ya. Fluid rotation. Raise hand. Winandra silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Itu untuk ketika V-nya diturunkan pada DX itu, apakah nilainya selalu negatif ya Pak? Dan Yang kenapa mana? kok nilainya negatif? Ini tak V ini lah. Iya Pak. Ini by definition di depan disebutkan bahwa untuk aliran inkompresibel, hubungan stream function dengan medan kecepatan U dan V, kalau dalam bidang XY kan medan kecepatannya U dan V kan ya. Memang by rumusnya dia harus min. Bukan ini dikasih min tanpa alasan. Ya. Sebabnya, nah ini saya stop share dulu, menjawab itu, oke. Bentar. Ini sekaligus nanti saya memang butuh buka ini. Bentar Winandra. Sudah dapat? Dilihat? Oke.
Ini. Ya. Dari file-file yang sudah saya kirim, ada yang berjudul differential equation yang pakai ketikan, ada yang saya tulis tangan ini, karena ini lebih lengkap penjelasannya. Ya, diketahui bahwa syarat aliran incompressible di dalam hal ini diambil contoh di bidang IC adalah del U del X tambah del V del Y sama. Ini syarat ya. Untuk aliran incompressible. Kalau di dalam penulisan aljabar vektor dituliskan apa ini? Divergensi atau operator dot V vektor sama dengan 0. Nah, itu kalau dijabarkan sama dengan. Sudah kan? Ini ngerti kan, Winandra? Ini. Yang ini didapatkan dari persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas untuk aliran incompressible dua dimensi di bidang XY adalah seperti ini. Oke? Nah, mengapa U-nya didefinisikan hubungannya dengan stream function? Kemarin kan saya bilang sampai lecek mulut saya itu apa? Kenapa dia didasarkan pada kekalan massa? Sebab aliran di antara dua streamline itu disebut aliran melintasi sebuah stream tube. Nah, dindingnya apa? Dindingnya ya streamline-nya itu. Kenapa streamline itu dianggap dinding? Karena dia tidak dipotong vektor kecepatan, tetapi dia disusuri secara tangensial oleh vektor kecepatan. Gambarnya ini loh. Sorry. Gambarnya ini loh. Nah, ini loh. Nah, ilustrasi ini. Loh. Stream tube ini, gambar inilah yang menerangkan bahwa aliran seakan-akan melintasi spasi di antara dua streamline itu seperti melintasi saluran pipa. Disebut tube, disebut saluran pipa. Ya, stream tube dia. Oleh karena itu, bentuk streamline yang mendasari pipa ini tentu diatur oleh kekekalan massa. Massa masuk di sebelah kiri, upstream, sama dengan laju massa yang keluar di sebelah kanan. Adakah dinding ini boleh dipotong oleh vektor kecepatan? Tidak boleh. Karena streamline itu selalu disusuri. Disusuri itu tandanya apa? Di streamline itu dilekatkan anak-anak panah. Ya, ujung panah yang mengatakan ini adalah vektor kecepatan yang menyusuri dinding streamline itu. Ngerti maksudnya? Berarti sekarang sudah sip dimengerti bahwa ini diatur oleh kekekalan massa. Loh, kalau diatur dengan kekekalan massa, yang mana kekekalan massanya? Ini loh. Berarti harus ada hubungan antara U dan V ini dengan persamaan garis dindingnya. Persamaan garis dindingnya yang disebut stream function itu adalah dia sedemikian rupa didefinisikan del C del Y sama dengan 0 dan V-nya adalah hubungannya minus del C del X sama dengan V sama dengan minus del C del X. U adalah del C del Y. Kalau ini saya masukkan ke sana, hasilnya kan apa? Del 2C del X del Y. Coba nggak percaya ini masukkan U-nya ganti ini. Kan del 2C del X del Y. Oke. Kalau V-nya saya masukkan ke sini, berarti minus del 2C del Y del X. Harus 0. Loh, terbukti 0. Ya kan? Nah, saya pernah bercerita kan, waktu saya ngajar Bu Vivin itu, dia bertanya sangat kreatif. Kemarin saya cerita itu ke saudara. Kalau min-nya saya ganti sini, yang ini jadi plus, ini jadi min. Tetap 0 kan? Bolehkah U-nya dengan minus 2C minus del C del Y, V-nya plus del C del X? Jawabnya tidak boleh. Karena dari penjelasan yang ini, sudah saya terangkan kan Dewa Agung ini. Yang ini sudah? Belum, Mbak. Belum ini? Ingatnya belum. Halo? Emi, sudahkah ini saya terangkan? Belum juga Pak, ingat saya. Belum. Baik, kalau begitu saya terangkan di sini.
Tadi sampai di mana kita mau bertanya? Sampai di sini. Ini seakan-akan oke tanpa pertanyaan. Padahal benar juga kalau ditanyakan. Kalau min-nya saya rubah di depan, ini yang plus jadi min, ini yang min jadi plus, tetap 0 kan? Oke, padahal tidak. Ya, tapi ini sudah string function yang saya katakan string value kan sudah ya. Yang hasilnya ini loh. Bahwa hasil kali V kali DR cross product operation menghasilkan string value adalah konstan untuk sebuah streamline. Sudah ya, sebenarnya mengenai string value kok ya, pasti sudah. Nah sekarang kita tadi katakan bahwa ini didasari oleh kontinuitas. Mari kita lihat sekarang. Nah, sudah lihat kan, saya perbesar. Ada streamline 1 dengan string value 1 paling bawah. Ada streamline 2 dengan stream value 2. Kita konsentrasi di ini saja dulu. Ya. Lalu saya punya titik A dan titik B ditentukan sangat istimewa, yaitu A berada pada titik dengan koordinat X1, Y1, B berada pada koordinat X1, Y2. Artinya A berada di streamline 1, B berada di streamline 2. Ya, kontrol surface-nya disebut kontrol surface AB. Orang mengatakan kontrol surface AB ini adalah kontrol surface garis vertikal. Oke, tahukah saudara sebenarnya ini adalah potongan 2 dimensi? Ini kan koordinat ini X, Y, Z kan sebenarnya? Oke, kalau saya potong di bidang X, Y, Z-nya berapa? Satu satuan kan? Oke, saya punya kotak ini X, Y, Z, ya, X, Y, Z. Kalau saya lihat dari depan, ini bidang X, Y kan? Bidang X, Y ini Z-nya berapa? Satu satuan kan? Oke, ngerti ya? Oke. Konsentrasilah pada streamline 1, 2, kontrol surface AB kali 1. Apa istimewanya AB ini? X-nya sama, Y-nya berubah. Ya, X-nya X1, Y-nya berubah. Nah, kalau ada aliran datang dengan vektor V, kalian pernah dapat matkul 1 kan? Yang mengatakan kontinuitas apa? M dot itu sama dengan apa? Integral rho VDA. Iya kan? M dot. Itu. M dot integral rho V dA. Ini loh. M dot. Oke ya. Apa sih Pak yang sedang kita bahas sekarang ini? Mengartikan fisik. Selisih dari streamline function, selisih dari stream value 2 dikurangi stream value 1 itu apa arti fisiknya? Gitu loh. Oke ya. Tadi katakan, pelajaran minggu lalu mengatakan sepanjang sebuah streamline, stream value-nya sama. Jadi stream value 3 dari streamline 3 ini di titik-titik yang di sepanjang streamline 3 ini harganya sama. Misalnya ya, ini harganya 20. Yang tengah-tengah ini harganya 15. Nah, mohon maaf Pak, ini saya lagi ngajar. Saya telepon lagi. Oke, ya. Misalnya yang stream value 3 ini harganya seperti PR-mu itu loh. Ini adalah 20, yang tengah 15, yang terakhir 10. Konstan kan? Sekarang apa artinya 15 dikurangi 10? Pelajaran ini akan mengatakan selisih 2 stream value itu
sama dengan volumetric flow rate yang melalui streamline 2 dan 1. Oke. Oke ya. Streamline 2 dan 1 value-nya saya kurangkan, arti fisiknya volumetric flow rate. Apakah arti volumetric flow rate dibanding mass flow rate? Oke, tadi saya katakan mass flow rate adalah rho VA. Rho VA. Oke. Kalau saudara tahu, tadi sudah nyimak, bahwa kontrol surface AB itu terdiri dari titik A di X1, Y1, titik B di X1, Y2. Oke. Berapakah tebal dari kontrol surface AB? Berapakah panjang garis AB? Y2 min Y1. G2 kurang Y1. Oke. Berapakah luasan kontrol surface AB? X1 dikali Y2 min Y1. Siapa kan? Diulang coba. X1 dikali Y2 min Y1. Iya, oke. Bukan X1, nah. 1. Tadi saya bilang, potongan XY ini adalah Z-nya 1 satuan. Oke. Kan gambar ini kan. Ya. Oke. Ini bidang XY. X1 ya. Kalau dilihat ini berapa ini? X1, Y1, X1, Y2. Oke. Berapa luas bidang ini sebenarnya? Y2 dikurangi Y1 dikalikan tebalnya kan? Ini loh. Tadi ini X1 Y1. Ya, ini X1 Y2. Oke. Yang diterobos oleh aliran kan ini. Berapa kesananya? Lebarnya. Kalau dipotong satu satuan, bidang ini kan sebuah volume yang dipotong satu satuan. Z-nya 1. Berarti kalau saya tanya, berapakah luas AB kontrol surface? Namanya surface untuk luas kan? Ya Y2 dikurangi Y1 kali satu satuan. Oke. Padahal mass flow rate adalah rho VDA. DA-nya berarti DY, yaitu Y2 dikurangi Y1 kali 1. Ini. Kata dosen Maglum 1, kalau garis vertikal ini kontrol surface-nya, kecepatan yang menembusnya secara tegak lurus kecepatan apa? U kan? V ini diproyeksikan menjadi V vektor U dan U vektor. V vektor adalah V kecil dan U. Berarti yang menyusun persamaan kekalahan massa di bidang AB sama dengan apa? Rho kali U kali DA. DA-nya apa? DY kali 1. Nggak ditulis. Di buku textbook nggak ditulis. DY kali 1. Ya. Lupa kok nggak ada rho-nya? Karena volumetric flow rate. Ini meter kubik tiap detik, tiap satuan Z, gitu ya. Jadi, satuannya apa Pak ini? Meter kubik per detik. Kok meter kubik? Lah ya ini U adalah meter per detik. DY sama dengan meter. Kalau dikalikan apa? Meter persegi kan? Sebenarnya satunya itu adalah Z-nya. U meter per detik. DY adalah meter. Dikalikan Z1 sama dengan apa? Satu satuannya meter kan?
Oke, berarti meter kubik per detik. Gitu kan? Oke. Padahal U-nya adalah tadi U adalah del C del Y. Ya, U-nya tadi di depan disebut del C del Y. Dikalikan DY. Jadi sepanjang garis AB itu apanya yang konstan? Y-nya konstan. Pada X konstan, maka C adalah fungsi Y saja. Sepanjang garis AB, apa yang tetap? X-nya tetap. Berarti dia hanya tergantung dari Y saja. Antar garis yang memotong streamline 2 dan 1 kan garis AB ini. Oke. Nah, menurut pelajaran kalkulus, kalau ada fungsi X, Y, X-nya konstan, maka yang disebut DC sama dengan apa? Del C DY tambah DY. Ini sebenarnya kurang apa? Ayo, silakan. Katanya sudah lulus matematik. DC untuk si fungsi X, Y sama dengan apa? Si fungsi X, Y, DC sama dengan del C del Y DY ditambah del C del X DX. Gitu lah. Kalau ada A fungsi dari XY, maka apakah yang disebut DA? Turunan A ke X DX ditambah turunan A ke Y DY. Itu matematik loh. Loh ini loh. Ya, kamu sudah ngambil termo belum? Ya, entalpi adalah fungsi tekanan dan temperatur. Dan temperatur huruf besar. Apa yang disebut DH? Del H, del P, dP ditambah del entalpi, del T, dt. Ya. Ngerti kan? Apakah del H, del P? Apakah del H, del T? Yang belakang itu